Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nurul Azizah dengan NIM 190311100083 dari program studi agroekoteknologi kelas C akan membahas mengenai erosi yang diperbolehkan atau biasa disebut EDP guna untuk memenuhi ujian akhir praktikum dari mata kuliah manajemen sumber daya lahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai erosi yang diperbolehkan, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai erosi. Apa sih erosi itu? Erosi sendiri merupakan proses pelepasan permukaan tanah melalui proses limpasan air, angin, es, dan beberapa penyebab geologis lainnya, termasuk gaya gravitasi yang menyebabkan daya tarik bumi secara perlahan. Penetapan batas tertinggi laju erosi yang masih ditoleransikan selanjutnya perlu dilakukan untuk menekan laju erosi menjadi nol, terutama di lahan pertanian berlereng. Kemudian untuk erosi yang diperbolehkan atau EDP sendiri merupakan jumlah tanah hilang yang diperbolehkan per tahun agar produktivitas lahan tidak berkurang sehingga tanah tetap produktif secara lestari. Di Indonesia sendiri, umumnya erosi yang diperbolehkan yaitu sebesar 2,5 mm per tahun atau setara dengan 25 ton per hektar per tahun untuk lahan perbukitan dan lahan miring. Dan nilai erosi tersebut tentu saja berbeda pada setiap wilayah. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan EDP. Perhitungan EDP bisa dilakukan dengan persamaan menurut Hammer, yaitu dengan memperhitungkan ketebalan tanah minimum dan jangka waktu penggunaan lahan yang diinginkan. Untuk ketebalan efektif ini menunjukkan ketebalan di mana perakaran tanaman masih bisa masuk ke dalam tanah, di mana kedalaman tersebut umumnya dibatasi oleh suatu lapisan yang dapat menghambat pertumbuhan perakaran. Kedalaman efektif menurut FAO sendiri dibedakan menjadi 6 kelas, yaitu mulai dari sangat dangkal sekali, sangat dangkal, dangkal, sedang, dalam, dan yang terakhir sangat dalam, dengan ketentuan ketebalan seperti yang telah tertulis. Untuk perhitungan dengan metode ketebalan tanah, yaitu EDP sama dengan ED dikali FD dikali BI dikali 10 kemudian dibagi dengan T, yaitu dengan ketentuan DE merupakan kedalaman efektif tanah, FD adalah faktor kedalaman tanah, BI bobot isi tanah, dan T yang merupakan umur guna tanah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke praktikum. Untuk prosedur praktikumnya sendiri, yang pertama yaitu menentukan tempat atau lokasi pengamatan, melakukan penggalian tanah dengan cangkul sampai menemukan lapisan tidak tembus akar, lapisan kedap air, kerikil, batuan, dan sebagainya. Mengukur kedalaman efektif tanah tersebut, kemudian menentukan subordo tanah sesuai dengan klasifikasi USDA dan nilai faktor kedalamannya, dan yang terakhir dapat dihitung EDP dengan nilai BI sama dengan 1,2 kg per desimeter kubik. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Setelah dilakukan praktikum tersebut, kemudian didapatkan data bahwa kedalaman efektif tanah yaitu sebesar 1200 mm dan faktor kedalamannya yaitu 1,00, sedangkan untuk bobot isi tanahnya yaitu 1,2 gram per cm kubik dengan umur guna tanah yaitu 300 tahun. Sesuai dengan rumus EDP sama dengan DE dikalikan FD dikali BI kali 10 dibagi T, data yang didapatkan kemudian dapat dimasukkan dalam rumus EDP sama dengan 1200 dikalikan 1,00 dikalikan 1,2 dikalikan 10 dan dibagi 300. Selanjutnya jika dijumlahkan didapatkan hasil 14.400 dibagi 300 yang dihasilkan yaitu 48, sehingga diketahui di daerah yang dilakukan praktikum tersebut untuk nilai EDP-nya yaitu sebesar 48. Baik, itu tadi penjelasan mengenai erosi yang diperbolehkan atau EDP dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.